Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Ismada, jurusan Sejarah Peradaban Islam. Kali ini saya akan memenuhi tugas final saya dari mata kuliah Sejarah Lokal. Dan untuk kali ini saya akan membahas tentang tari Mariringgo atau Riringgo. Tari Mariringgo adalah tarian tradisional yang sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda atau WBTB dari Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Tari Mariringgo merupakan tarian khas suku Padoe. Suku ini berasal dari suatu daerah yang sama, yakni Sulawesi Tengah, kemudian melakukan migrasi ke Kabupaten Luwu Timur yang saat itu masih bagian dari Kerajaan Luwu. Tarian Mariringgo dapat dikatakan sebagai tarian khas dari Luwu sebab telah diakui oleh pihak kerajaan. Tarian ini masuk ke daerah Luwu Timur ketika migrasi besar-besaran yang dilakukan oleh suku Padoe. Adanya kecenderungan manusia untuk tetap merasa dekat dengan kampung halaman, maka ia akan tetap melestarikan kebudayaannya meskipun di tempat baru. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh suku Padoe. Mereka tetap melestarikan warisan budaya nenek moyang dengan mengerjakan tari Mariringgo pada sanggar-sanggar tari dan ikut dalam festival tari tingkat nasional maupun provinsi. Tari Mariringgo berasal dari kata riringgo yang dalam bahasa Padoe berarti halangan atau rintangan, sehingga dengan kata awalan mo yang berarti melakukan atau kata kerja, tari Mariringgo adalah tarian bertendensi kemenangan yang penuh kegirangan atau sukacita. Tarian ini pada zaman dahulu ditampilkan pada acara-acara syukuran. Di samping acara syukuran karena panen yang berhasil, juga pada acara syukuran menyambut pongkiari yang pulang berperang dan menang, serta acara syukuran menyambut saliwu waktu pulang dari palopo menebang pohon lengkane. Tarian Mariringgo merupakan tarian perang dan tarian panen, tetapi saat ini telah terjadi perubahan. Ketika perang tidak ada lagi, tarian ini lebih banyak dipentaskan sebagai tarian panen atau penyambutan tamu agung. Thomas Lasampa selaku tokoh adat dan seniman dari tradisional Mariringgo berinisiatif agar tarian ini tetap dilestarikan dengan menjadikan sebagai tarian penyambutan tamu pemerintahan di Kabupaten Luwu Timur. Pergeseran tersebut memiliki makna yang berfungsi sebagai bentuk syukur, kegembiraan dan sukacita dari masyarakat suku Padoe terhadap tamu-tamu agung yang datang ke daerahnya. Sampai sekarang, tari Mariringgo memiliki eksistensi yang sangat penting oleh masyarakat setempat. Tari Mariringgo adalah tarian yang umumnya dipertunjukkan oleh pemuda-pemudi suku Padoe. Tari Mariringgo lebih menekankan pada seni pertunjukannya dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Adapun elemen-elemen pendukung tari Mariringgo diantaranya: bagian A, gerak. Tarian Mariringgo mengharuskan seluruh penarinya melakukan gerakan yang sama dan serentak, hal yang
paling penting dalam gerakan tari Mariringgo adalah gerakan ini dapat menunjukkan kelincahan dan kekompakan dari penarinya. Gerakan pada tari Mariringgo terdiri atas gerakan malempe, gerakan malempe memaro, gerakan berpegangan tangan. B. Penari. Tari Mariringgo dipentaskan oleh 16 sampai 21 orang penari suku Padoe. 6 orang memainkan kayu pemukul atau alu. 2 sampai 4 orang menjadi penari utama atau pelompat. 2 orang menari pedang atau memani. 3 sampai 4 orang menjadi penyanyi pengiring. 2 sampai 4 orang menjadi penari pendukung atau moduku atau menari berputar, serta 2 orang menabuh gendang dan gong. Selanjutnya D. Tempat dan waktu pertunjukan. Pementasan tari Mariringgo dalam acara penyambutan tamu pemerintahan di Kabupaten Luwu Timur berlokasi di mana saja atau tempat disambutnya tamu-tamu pemerintahan yang datang. Salah satu contohnya pada saat acara panen raya atau pembukaan lomba kebudayaan atau pesta rakyat yang mengundang para tamu-tamu pemerintahan. Kemudian tarian tersebut dilaksanakan dengan panggung terbuka di mana penonton dapat melihat dari segala arah penjuru. Para tamu disambut oleh penari Mariringgo dengan durasi waktu yang dibutuhkan dalam pementasan tari, yaitu sekitar kurang lebih 7 menit. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan tugas kode saya, yaitu membahas tentang sejarah Kecamatan Parangloe. Pada masa revolusi merebut kemerdekaan dulu, Belanda bermarkas di Malino. Setiap harinya banyak konvoi pasukan Belanda menuju Malino. Demikian juga saat kembali ke Makassar. Para pemuda kita yang bersenjatakan bambu runcing terus bergerilya di dalam hutan. Sabotase dan penghadangan di beberapa tempat di sepanjang Parangloe, di antaranya di Jembatan Lebong. Haji Mananggongan Daeng Mattawang, salah seorang saksi mata yang juga ikut bergerilya pada zaman penjajahan dulu. Ia tergabung dalam PPNI pimpinan Daud Sija. Lewat kelaskaran PPNI itulah para pejuang bergerilya di hutan-hutan dan sekali melakukan penghadangan di daerah Bujulu dan Tona-Tonasa sepanjang Bilik-Bilik. Taktik gerilya memang merupakan cara yang tepat bagi para pejuang dalam melawan penjajah Belanda. Umumnya mereka bersenjatakan tradisional seperti tombak, bambu runcing, badi. Walaupun mereka menggunakan senjata, itu hanya pemberian dari Jepang atau senjata rampasan yang jumlahnya paling banyak 1-2 pucuk per regu. Namun dengan taktik gerilya ini toh mampu memusingkan Belanda pada setiap gerakan sabotase. Beberapa pejuang yang sering melakukan penghadangan di sepanjang jalan Parangloe itu diantaranya Bonto Daengkulle dengan modal 1 senjata jenis LE dan 1 pistol.
ia ke pinggiran jalan Tonasa. Saat ia istirahat, dari kejauhan terlihat ada mobil Belanda yang membawa pasukan. Dengalle pun bergegas mengambil posisi sambil mengarahkan senjatanya ke arah jalan yang akan dituju Belanda itu. Pas masuk, sasaran senjata pun dikokan dan langsung mengenai kaca depannya. Setelah itu, Dengalle dan kawan-kawannya berhamburan lari menyelamatkan diri. Tak ada satu pejuang pun yang berhasil ditemukan. Hanya saja mobil Belanda yang ditembak itu rusak kaca depannya. Demikianlah halnya saat melakukan penghadangan di Tabanga atau sekitar bilik-bilik. Ketika tembakan diarahkan ke mobil Belanda, semua gerilyawan berhamburan. Hanya saja salah seorang temannya bernama Rashid naik ke gunung yang tidak ada pohonnya sehingga mudah dilihat pasukan Belanda. Belanda langsung menembaknya dan kena. Akhirnya Rashid mati. Pasukan gerilya dari Makassar juga sering masuk hutan untuk bergerilya. Pernah satu ketika gerilyawan sedang istirahat di rumah Karaeng Barisallo dalam perjalanan menuju Malino untuk membantu pejuang rakyat Malino. Dalam keadaan mandi, tiba-tiba dilihat oleh pasukan marinir Belanda yang lagi beroperasi. Karena pasukan gerilya tak siap dan tak ada pelarian karena jalan setapak, mereka kemudian dihabisi. Sekitar 40 orang pejuang yang mati saat itu, yang tersisa tinggal 4 orang. Pasukan PPNI dari Parangloe ini tidak hanya melakukan perlawanan di Parangloe dan sekitarnya, juga turun ke Makassar. Saat serangan umum beberapa tangsi Belanda di Makassar, pasukan dari Parangloe juga ikut ambil bagian. Pertempuran yang berlangsung beberapa hari lamanya telah banyak memakan korban kedua belah pihak. Mereka membawa senjata dari peninggalan Jepang, tapi kemudian mampu memukul mundur pasukan Belanda. Pada masa pemerintahan Jepang dulu, di Parangloe terdapat satu gudang senjata di Moncongloe dan satu gudang beras di Ujung Bulo. Makanya saat Jepang meninggalkan Indonesia, mereka menyerahkan senjata itu pada pejuang. Di samping itu, sepanjang bukit di Parangloe telah banyak digali lubang perlindungan. Di sana pula banyak didapatkan senjata dan meriam. Ketika masa Belanda berupaya memusnahkan senjata itu. Suatu saat pasukan Belanda berhasil mengumpulkan beberapa bom yang masih aktif. Bom tidak dimusnahkan, tetapi ada satu bom yang masih aktif membuat bom itu meledak. Deng Rimo atau Imam Manuju serta beberapa orang di sekitarnya termasuk orang Belanda. Mungkin itu saja tadi sejarah Kecamatan Moncongloe menghadang tentara Belanda di jembatan Lebong. Yang mungkin itu saya dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.